Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rolan Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar cloud computing, layanan cloud, SSAS, PAS, dan IaaS. Oke. Jadi tujuannya ialah untuk memahami tentang ketiga jenis layanan cloud computing yang umumnya ditawarkan oleh penyedia layanan cloud. Materi di sini yang akan saya berikan adalah pendahuluan, lalu SaaS atau Software as a Service, PaaS Platform as a Service, lalu IaaS Infrastructure as a Service, dan ada juga kesimpulan. Mari kita mulai dari pendahuluan. Jadi SaaS atau Software as a Service, PaaS Platform as a Service, dan IaaS Infrastructure as a Service adalah tiga model layanan cloud yang paling umum dan tidak jarang organisasi menggunakan ketiganya. Namun, seringkali ada kebingungan di antara ketiganya dan apa yang disediakan oleh masing-masing layanan. Mari kita bahas ketiganya. Pertama-tama, kita akan membahas mulai dari SaaS atau Software as a Service. Nah, software as a Service atau dikenal sebagai layanan aplikasi cloud mewakili opsi yang paling umum digunakan untuk bisnis di pasar cloud. SaaS menggunakan internet untuk mengirimkan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga kepada penggunanya. Mayoritas aplikasi SaaS berjalan langsung melalui browser web, yang berarti aplikasi tersebut tidak memerlukan unduhan atau penginstalan apapun di sisi kliennya. Nah, berikut adalah gambaran tentang PHS. Di sini yang memanajemen ialah cloud. Jadi kita tidak ada sama sekali untuk memanajemen bagian-bagian yang ada di sini. Selanjutnya ialah SaaS delivery. Jadi karena model pengiriman webnya, SaaS menghilangkan kebutuhan staf IT untuk mengunduh dan menginstal aplikasi di setiap komputer. Dengan SaaS, vendor mengelola semua potensi masalah teknis seperti data, middleware, server, dan penyimpanan yang menghasilkan pemeliharaan dan dukungan yang efisien untuk bisnis. Lalu, keuntungan dari SaaS. SaaS memberikan banyak keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dengan sangat mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang membosankan, seperti menginstal, mengelola, dan meningkatkan perangkat lunak. Ini membebaskan banyak waktu bagi staf teknis untuk digunakan pada hal-hal dan masalah yang lebih mendesak di dalam organisasi. Lalu, sebagai penyedia SaaS, mengoperasikan model langganan dengan biaya akun bulanan tetap dan inklusif. Lalu biaya perangkat lunak dan dapat menganggarkan sesuai tanpa khawatir tentang kejutan tersembunyinya. Nah, karakteristik SaaS ialah tersedia melalui internet, lalu dikelola dari lokasi pusat, di host di server jauh oleh penyedia pihak ketiga, dapat diakses melalui internet, lalu pengguna tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak, scalable dengan berbagai tingkatan untuk bisnis kecil, menengah, dan tingkat perusahaan, lalu inklusif, menawarkan keamanan, kepatuhan, dan pemeliharaan sebagai bagian dari biaya. Nah, di sini adalah contoh yang menggunakan SaaS seperti BigCommerce, Google Apps, Salesforce, Dropbox, Mailchimp, Zendesk, DocuSign, Slack, dan HubSpot. Oke.
Lanjut, sekarang yang kedua ialah PaaS atau Platform as a Service. Layanan platform ini adalah merupakan layanan platform cloud yang dikenal sebagai Platform as a Service yang menyediakan komponen cloud ke perangkat lunak tertentu saat digunakan terutama untuk aplikasi. PaaS memberikan kerangka kerja untuk pengembang yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang disesuaikan. Semua server penyimpanan dan jaringan yang dapat dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga, sementara pengembang dapat mengelola manajemen aplikasi. Nah, berikut ini adalah gambaran dari PaaS. Di sini PaaS yang kita manage adalah application dan data. Nah, selain itu ialah dikelola oleh cloud. Lalu di sini adalah PaaS delivery. Jadi model pengiriman PaaS mirip dengan SAS, kecuali untuk pengiriman perangkat lunak melalui internet. PaaS menyediakan platform untuk pembuatan perangkat lunak. Platform ini dikirimkan melalui web, memberikan kebebasan kepada pengembang untuk berkonsentrasi membangun perangkat lunak tanpa harus mengkhawatirkan sistem operasi, pembaruan perangkat lunak, penyimpanan, ataupun infrastruktur. PaaS memungkinkan bisnis untuk merancang dan membuat aplikasi yang dibangun ke dalam PaaS dengan komponen perangkat lunak khusus. Aplikasi ini terkadang disebut middleware, dapat diskalakan dan sangat tersedia karena menggunakan karakteristik cloud tertentu. Nah, berikutnya adalah keuntungan dari PaaS, yaitu pengembangan dan penerapan aplikasi yang sederhana dan hemat biaya, lalu scalable, lalu pengembang dapat menyesuaikan aplikasi tanpa pusing memelihara perangkat lunak. Ada juga pengurangan yang signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Lalu keuntungan lainnya adalah otomatisasi kebijakan bisnis, dan terakhir adalah migrasinya mudah ke model hybrid. Nah, di sini adalah karakteristik PaaS. Nah, karakteristik PaaS ialah pertama, dibuat berdasarkan teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan saat bisnis Anda berubah. Lalu, yang kedua adalah menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembang pengujian dan penerapan aplikasi. Yang ketiga adalah dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembang yang sama, mengintegrasikan layanan web dan database. Lalu yang terakhir, mudah dijalankan tanpa pengetahuan administrasi sistem yang luas. Terakhir ialah contoh PaaS. Contoh yang menggunakan PaaS ialah AWS Elastic Beanstalk, Heroku, Windows Azure. Ini kebanyakan menggunakan PaaS, lalu Force.com, OpenShift, Apache Stratos, Magento Commerce Cloud, Google Apps Engine, dan OpenShift. Nah, yang terakhir di sini ialah IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi, layanan infrastruktur cloud yang dikenal sebagai Infrastructure as a Service atau IaaS dibuat dari sumber daya komputasi yang sangat skalabel dan otomatis. IaaS sepenuhnya self-service untuk mengakses dan memantau komputer, jaringan, penyimpanan, dan layanan lainnya. IaaS memungkinkan bisnis untuk membeli sumber daya sesuai permintaan dan sesuai kebutuhan daripada harus membeli perangkat keras secara langsung. Nah, berikut ini ialah gambar dari PaaS. Di sini yang kita manage ialah application, data, runtime, middleware, dan OS. Lanjut ialah IaaS delivery.
IaaS menghadirkan infrastruktur komputasi awan, termasuk server, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan. Melalui teknologi virtualisasi, server cloud ini biasanya disediakan untuk organisasi melalui dashboard atau API, memberikan klien IaaS kendali penuh atas seluruh infrastruktur. IaaS menyediakan teknologi dan kemampuan yang sama dengan pusat data tradisional tanpa harus memelihara atau mengelola semuanya secara fisik. Klien IaaS masih dapat mengakses server dan penyimpanan mereka secara langsung, tetapi semuanya dialihdayakan melalui pusat data virtual di cloud-nya. Lanjut ialah IaaS Delivery. Berbeda dengan IaaS dan PaaS, klien IaaS bertanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek seperti aplikasi, runtime, OS, middleware, dan data. Namun, penyedia IaaS mengelola server hard drive, jaringan, virtualisasi, dan penyimpanan. Beberapa penyedia bahkan menawarkan lebih banyak layanan di luar lapisan virtualisasi, seperti database atau antrian pesan. Berikutnya kita akan mengetahui tentang keuntungan dari IaaS. Keuntungan IaaS ialah model komputasi awan paling fleksibel, lalu mudah untuk mengotomatiskan penerapan penyimpanan, jaringan server, dan daya pemrosesan. Ketiga ialah pembelian perangkat keras dapat didasarkan pada konsumsi. Yang keempat ialah klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Yang kelima adalah sumber daya dapat dibeli sesuai kebutuhan. Dan yang keenam adalah sangat scalable. Berikutnya ialah karakteristik IaaS. Beberapa karakteristik dari IaaS adalah dinamis, fleksibel, dan sangat scalable, dapat diakses oleh banyak pengguna, hemat biaya variasi tergantung konsumsi, sumber daya tersedia sebagai layanan, dan organisasi mempertahankan kendali penuh atas infrastruktur. Berikut ini adalah contoh yang menggunakan IaaS seperti AWS EC2, Rackspace, Google Compute Engine atau GCE, DigitalOcean, Linode, Amazon Web Service, Cisco Metapod, dan Microsoft Azure. Nah, terakhir ialah kesimpulan. Jadi, SAS, PaaS, dan IaaS hanyalah 3 cara untuk menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan cloud untuk bisnis Anda. SAS adalah perangkat lunak yang tersedia melalui pihak ketiga melalui internet. PaaS, perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia melalui internet. Dan IaaS adalah layanan berbasis cloud, bayar sesuai pemakaian untuk layanan seperti penyimpanan, jaringan, dan virtualisasi. Ini adalah daftar pustaka saya yang saya ambil. Ya, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.